Salam Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat. Ayat pertama sampai dengan ayat yang selesai, saya baca beberapa ayat saja. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, Bapak Ibu Saudara nanti PR-nya baca sampai selesai, supaya kita bisa memahami dengan benar. Ayat yang ketiga, sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat yang 23, kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Haleluya. Judul firman Tuhan malam hari ini adalah iman yang diperhitungkan oleh Allah. Iman yang diperhitungkan oleh Allah. Iman seperti apa yang diperhitungkan oleh Allah untuk menyelamatkan dan membenarkan kita, saudara? Karena banyak jenis iman yang dimiliki oleh orang Kristen. Apakah semua orang Kristen mengalami pembenaran, keselamatan? Apakah dengan mengaku mereka diselamatkan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang diperhitungkan Allah untuk menyelamatkan dan membenarkan kita, saudara, adalah seperti imannya Abraham. Seperti apa imannya Abraham? Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Imannya Abraham adalah dia mempercayai janji Tuhan. Ketika Abraham sudah usia tua beserta dengan istrinya usia tua dan tidak mungkin lagi punya anak secara daging, saudara. Tetapi ketika Allah berfirman, Allah berjanji kepada Abraham, dan saat itu Abraham melihat ke langit dan dia lihat bintang, dan firman Tuhan berkata pada saat itu juga Abraham percaya kepada janji Allah, dan kepercayaan Abraham itu diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Roma berkata bahwa Abraham tidak ada keraguan sedikit pun terhadap janji Allah bahwa lewat Abraham mereka akan punya anak banyak dan memberkati bangsa-bangsa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham tahu bahwa dirinya sudah tua, Abraham tahu bahwa istrinya sudah tua dan sudah menopause, tidak mungkin punya anak, saudara. Tapi yang luar biasa, Abraham tidak ragu sedikit pun bahwa Abraham akan punya anak sesuai dengan janji Tuhan. Wow, ini luar biasa. Iman yang seperti inilah iman yang diperhitungkan Allah bagi kita, saudara. Artinya iman itu yakin walaupun belum terjadi, walaupun belum menjadi kenyataan, tetapi imannya itu mempercayainya dengan pasti. Ini keunggulan Abraham, dan Tuhan memperhitungkan iman ini menjadi kebenaran.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca Roma pasal yang keempat, di sana saudara kita akan belajar bahwa Abraham dibenarkan oleh Allah bukan karena perbuatannya, bukan karena dia melakukan hukum Taurat, melainkan karena imannya Abraham kepada janji Tuhan. Jadi hari ini, sekarang ini, orang yang diselamatkan, orang yang dibenarkan adalah mereka yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Kenapa saudara? Alasannya seperti ini. Bapak Ibu Saudara, semua orang di hadapan Tuhan sudah cacat, sudah berdosa. Kalau satu lembar kertas yang putih, begitu kertas ini tercoret sedikit saudara, ini sudah tidak bisa lagi digunakan. Kertas yang sudah tercoret seperti ini, sudah cacat, ini dibuang. Karena tidak bisa lagi dipakai, sudah tercoret, sudah kotor. Solusinya adalah dibuang. Bapak Ibu Saudara, gambaran hidup kita sama seperti kertas yang putih yang sudah cacat, tergores di hadapan Tuhan karena dosa, sehingga kita harus dibuang, harus ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena sudah cacat. Tidak bisa dihapus lagi, hanya bisa dibuang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini artinya hidup yang sudah gagal. Manusia sudah gagal dalam cara hidupnya. Tidak ada satupun yang benar, tidak ada satupun yang berbuat baik, tidak ada satupun yang berkenan di hadapan Allah. Dan apapun usaha manusia yang manusia coba lakukan untuk berbaik dengan Tuhan, Allah sudah tidak mau terima lagi. Allah sudah tidak mau peduli lagi. Allah sudah membuang manusia. Allah sudah menolak manusia, saudara. Dan yang Allah mau cuma satu, yaitu manusia bersih tanpa dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia selalu berusaha, saudara. Tetapi sehebat-hebatnya usaha manusia, Allah sudah tidak tertarik lagi dengan usaha-usaha manusia untuk berkenan kepada Allah. Semua sudah cacat. Sebagai gambaran Bapak Ibu Saudara, Allah dengan manusia sudah terpisah tempat. Seperti di dalam kamar yang berbeda. Allah ada di dalam kamar yang satu, kemudian manusia ada di kamar yang sebelah, dan kedua kamar ini dipisahkan oleh kaca. Dan bisa saling melihat, saudara, tetapi ketika ngobrol satu sama lain tidak terdengar suaranya. Yang terlihat adalah gayanya, saudara, tetapi tidak bisa mendengar. Manusia dengan Allah itu dia bisa berteriak-teriak memanggil Allah, tetapi Allah sudah tidak mendengar lagi seruan manusia. Kenapa? Karena sudah ada jarak antara Allah dengan manusia. Allah yang dari sorga berbicara kepada manusia pun, manusia sudah tidak bisa dengar karena sudah berbeda tempat. Ini mengerikan Bapak Ibu Saudara. Tetapi puji Tuhan, ada kabar baik, ada kabar sukacita bagi kita, saudara. Apa itu, saudara? Allah mau memulai cara yang baru. Karena cara manusia sudah tidak diperhitungkan Allah. Cara yang baru adalah Allah mengutus Yesus ke dalam dunia ini, saudara. Dan ketika Yesus ada di dalam dunia ini,
Firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada Yesus yang diutus Allah, maka orang itu dibenarkan oleh Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Roma pasal yang keempat kita membaca, kalau ada orang yang bekerja, maka dia memperoleh hadiah atau upah karena pekerjaannya. Layak dia mendapat upah. Tetapi ada orang yang tidak bekerja, namun dia mendapat hadiah. Itulah yang disebut dengan anugerah. Dulu orang berusaha berbuat baik, saudara. Tetapi Allah sudah tidak mau terima. Kemudian Allah membuat cara baru, yaitu manusia tidak perlu lagi berusaha berbuat baik menyenangkan Allah, melainkan Allah lah yang berusaha membuat jalan buat manusia, yaitu mengutus Yesus. Dan supaya siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia dibenarkan. Perbuatan yang diinginkan Allah adalah orang yang berdosa itu datang kepada Yesus, menyembah Yesus. Inilah perbuatan yang diinginkan oleh Allah. Inilah iman yang diinginkan oleh Allah. Dan iman yang mempercayai Yesus ini adalah iman yang diperhitungkan oleh Allah menjadi iman yang menyelamatkan. Bapak, Ibu, Saudara, imannya Abraham itu begitu yakin terhadap janji Allah, begitu yakin terhadap firman Allah, saudara, tidak ada keraguan sedikit pun. Berarti kita yang percaya kepada Yesus, iman yang diperhitungkan menjadi iman yang membenarkan dan menyelamatkan, bukan sembarang iman, tetapi iman yang meyakini, yakin sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh bahwa ketika dia percaya kepada Yesus, mengaku dengan mulutnya dan percaya dengan hatinya bahwa Yesus sudah menanggung semua upah dosanya, pada saat itu dia yakin sungguh-sungguh, maka saat itu juga imannya menyelamatkan dia. Pada saat itu juga dia menerima pengampunan dosa. Pada saat itu juga dia mengalami pemulihan, pembenaran di hadapan Allah, saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan baik. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus, maka kita dibenarkan, kita diselamatkan. Orang yang diselamatkan, saudara, mereka akan melakukan hal-hal yang baik, saudara. Tidak mungkin orang yang diselamatkan, dia melakukan hal-hal yang jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau orang yang miskin, anak pemulung, dibawa, berpindah masuk ke tempat istana kerajaan, dia di situ dididik menjadi warga kerajaan, maka dia akan menjadi serupa dengan warga kerajaan. Dia akan berbeda dengan orang miskin, orang-orang jalanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cara hidup kita orang percaya, kita seperti orang jalanan, orang miskin, orang yang terbuang. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita sedang berpindah masuk di dalam istana kerajaan Allah. Dan ketika kita hidup di dalam warga kerajaan Allah, tidak mungkin kita hidup seperti orang miskin, orang gebleng, seperti pemulung. Tidak mungkin, saudara, karena kita akan dididik menjadi warga kerajaan. Saudara, orang yang sudah percaya kepada Yesus, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, tidak mungkin hidupnya sama. Tidak mungkin hidupnya sama seperti dulu. Hidup di dalam dosa, hidup di dalam kegelapan, tidak mungkin sama. Kalau masih ada yang sama, berarti dia imannya enggak benar. Imannya salah. Imannya belum diperhitungkan oleh Allah. Sekalipun dia ke gereja, sekalipun dia orang Kristen, saudara, imannya belum diperhitungkan seperti imannya Abraham, yaitu iman yang menyelamatkan.
Iman yang sudah diperhitungkan adalah ketika dia berpindah, saudara, dan dia mengalami perubahan menjadi mirip, menjadi serupa dengan Raja kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah saudara dan saya yang sudah percaya kepada Yesus, karena kita sudah diampuni dosanya dan kita hidup dalam kebenaran, dan hiduplah di dalam istana kerajaan bersama dengan Raja kita, yaitu Yesus Kristus, dan setiap hari kita semakin serupa dengan Kristus. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku, jauh ke dalam, jauh ke dalam yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih damu ya Tuhan. Pengampunannya Engkau, pengampunannya Engkau, pengampunannya Engkau beri. Pulihkanku, mari kita sembah Dia, haleluya. Terima kasih Tuhan, pengampunan yang Kau beri, haleluya, glory. Terima kasih, haleluya. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang membenarkan kami, Engkau yang menerima kami Tuhan, menguduskan kami, haleluya, glory. Layak Engkau disembah, layak kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Tuhan, perbuatanmu ajaib, karyamu besar, memulihkan kami Tuhan. Oh, terpujilah Tuhan selama-lamanya, haleluya. Tiada karya seperti karyamu, tiada kasih seperti kasih-Mu, haleluya. Yang melupakan segala pelanggaran kami, yang melupakan segala dosa kami Tuhan. Oh, Engkau menjadikan kami baru, Engkau menjadikan kami benar, karena cara-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Selamanya kami menyembah-Mu Tuhan, selamanya kami memuji Engkau Tuhan. Oh,
kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Bapakku, berdoa buat setiap kami yang menyaksikan acara ini Tuhan. Roh Kudus menjamah setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang selama ini hidup di dalam kegelapan, mereka yang selama ini terpisah dari Allah, di dalam nama Yesus aku berdoa, Tuhan pulihkan kembali hubungannya dengan Tuhan. Mereka diampuni kembali semua dosa pelanggaran mereka. Di dalam nama Yesus berikan mereka iman yang baru Tuhan. Segarkan iman mereka Tuhan, untuk kembali berbalik bersekutu dengan Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Turunlah anugerah Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus, ada kuasa dalam firman-Mu, ada kuasa dalam kebenaran-Mu, kuasa yang memerdekakan, menyelamatkan, membenarkan, memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus tidak berhenti. Hamba berdoa, Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Yesus, bahwa kami terus hidup di dalam kerajaan Allah. Kerajaan yang tak tergoncangkan. Semakin hari kami semakin serupa dengan Kristus. Meninggalkan cara hidup yang lama, dan kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.